dengan Tembang Malam. Malam ini mengadakan talk show dengan BPBD Kabupaten Sampang yang sudah berjalan dengan beberapa pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari sahabat Salsa nih Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dari Mbak Iftita Ahani, kenapa sekarang sering terjadi banjir lagi? Padahal 2 tahun kemarin sudah jarang ada banjir. Apakah karena sungai yang dangkal? Mungkin bisa dijawab Bapak. Terima kasih Mbak. Siapa itu pertanyaannya? Mbak Iftita Ahani. Mbak Iftita Ahani, sahabat Salsa. Jadi kenapa 2 tahun banjir, tidak banjir, tahun 2020 dan 2021 ini sering banjir ya. Apakah ada pendangkalan sungai gitu ya? Jadi banjir di Sampang ini memang sebagian besar itu disebabkan oleh curah hujan di 4 kecamatan sebelah utara, yaitu di hulu sungai Kamuning, yaitu Kecamatan Robatal, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Kedundung, dan Kecamatan Omben. Nah, kalau sudah curah hujan di 4 kecamatan atau 3 kecamatan, 2 kecamatan, 1 kecamatan aja di salah satu wilayah kecamatan di utara itu curah hujannya deras, itu akan berpotensi mengakibatkan banjir di wilayah Kota Sampang atau di Kecamatan Sampang khususnya. Nah, hujan memang dari dulu itu memang disebabkan oleh curah hujan di 4 kecamatan itu memang curah hujannya tinggi. Nah, itulah yang membuat banjir sering di Kecamatan Sampang. Nah, kalau curah hujan misalnya dalam waktu musim hujan sering, atau misalnya salah satu di kecamatan itu hujannya tidak terlalu deras atau tidak terlalu lebat dan dalam waktu yang lama, itu insya Allah banjir tidak akan sampai menggenangi atau masuk di wilayah kecamatan Kota Sampang. Persoalannya bukan sungai pendangkal, memang curah hujannya tinggi. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pengerukan sungai yang memang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Memang kewenangan sungai ini perlu saya jelaskan, sahabat Salsa, memang adalah kewenangannya provinsi. Jadi Kabupaten Sampang itu tidak punya kewenangan dalam penanganan sungai, tapi pemerintah kabupaten, stakeholder termasuk BPBD itu memberikan masukan kepada Pak Bupati, sehingga apa yang diperlukan salah satunya adalah misalnya pengerukan sungai, misalnya pembuatan tebing yang kemarin sudah dilakukan, terus ada pompa penyedot. Nah, inilah sebenarnya pemerintah daerah yang sekarang ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati terus berupaya agar banjir di Sampang itu bisa dikendalikan, paling tidak bisa dikurangi. Kita membayangkan sahabat Salsa, hampir setiap tahun Sampang itu kalau musim penghujan itu banjir. Sebaliknya di musim kemarau kekeringan. Nah, kembali lagi kepada sering banjir kemarin itu memang intensitas hujan di wilayah utara, terutama di hulu sungai Kamuning itu memang sangat sering dan cukup deras, sehingga banjir itu bisa dipastikan. Jadi bisa dipastikan akan masuk di Kecamatan Sampang, di 6 kelurahan dan beberapa desa seperti Banyumas, Pangeleng, Kamuning, Panggung, itu juga ada banjir. Ini terus berupaya, kita pemerintah kabupaten terus berupaya koordinasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Kemarin kita sudah rapat untuk tahun 2021 ini di hilir
terutama daerah Kaju yang genangannya kita rasakan memang banjirnya itu di awal, surutnya termasuk yang paling belakang itu akan dibuat pintu air. Jadi sungai-sungai kecil yang ada di wilayah Kaju itu akan dilanjutkan dengan tebingnya. Pompa airnya alhamdulillah upaya Bapak Bupati itu ada 5 pompa penyedot, dan juga akan nanti itu akan dibuat pintu air. Nah, ini tujuannya semua untuk mengurangi untuk banjir itu biar cepat surut, tapi juga kembali ke faktor alam. Surutnya banjir itu salah satu jadi pengaruhi juga pasang surutnya air laut. Pada saat banjir atau air masuk ke wilayah Kecamatan Sampang, ketinggian air memang itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan penyedotan dari pompa air. Air laut pasang ya ini sudah agak lama untuk air masuk, banjirnya masuk di wilayah Kecamatan Sampang. Jadi bukan karena pendangkalan sungai, tapi memang intensitas hujan atau curah hujan di 4 kecamatan di utara itu, dari Robatal, Karangpenang, Kedundung, Omben, itu curah hujannya memang tinggi. Nah, ini juga ada kemarin itu begitu curah hujan di Sampang deras, banjirnya ada di wilayah kota, terutama di daerah perumahan Selong dan jalan di Permata Selong itu, Pak. Itu. Jadi kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR maupun Dinas DPRKP itu. Jadi itu sudah bisa kita sampaikan bahwa memang itu saluran drainasenya memang sudah tidak bisa menampung curah hujan yang ada di kota. Jadi itu Pak. Berarti dari curah hujan yang tinggi Pak ya, itu hampir bisa dipastikan ya, kita semua pahami memang kalau Sampang tidak hujan, misalnya tidak hujan di 4 kecamatan itu 3 atau 2 saja hujan dengan waktu yang lama, dengan deras, ya kita punya alat di sekarang ini yang semula itu 2 EWS Early Warning System itu yang bisa memantau ketinggian air. Nah, kalau tinggi airnya di sungai itu sudah di atas rata-rata, ya nanti akan masuk ke Sampang. Karena apa? Termasuk anak-anak sungai yang ada di Kamuning dan setelah Daleman itu kalau sudah tinggi, ya nanti kita prediksi masuk ke Sampang sekitar berapa jam, kira-kira ketinggiannya berapa. Jadi itu Mbak. Jadi mohon kami yang memang itu bukan karena pendangkalan sungai Kamuning, tapi memang curah hujan yang ada di utara ini memang cukup tinggi dan memang lama waktunya. Dan ini TRC yang memang memantau secara manual maupun menggunakan DWS. Jadi secara manual itu saya pantau di desa utara Torjunan itu yang manual. Nah, yang di Daleman dengan yang di Kamuning itu EWS kita bantuan dari BPBD provinsi yang memang EWS yang di Desa Kamuning ini 2021-nya akan berfungsi. Ini salah satunya bukan untuk mengendalikan banjir, tidak, tetapi untuk mendeteksi peluang atau kemungkinan banjir yang di Sampang nanti secara lebih akurat. Karena kalau kemarin itu keakuratannya sekitar 80% waktu masih di Daleman, dengan adanya EWS tambahan di Desa Kamuning, kita bisa memprediksi keakuratan Sampang banjir atau tidak itu 90%, Pak. Itu. Berarti sudah akurat Pak ya dengan 2 alat pendeteksi banjir tersebut? Kalau dikatakan akurat 100% ya belum, Pak. Tapi kami terus berusaha. Jadi kami kemarin itu opsinya ada di hulu atau agak ke hilir. Jadi kita tidak serta-merta memasang gitu, karena yang satu itu kita kemarin punya keinginan pasang di hulunya. Kalau di hulu itu nanti bisa saja yang semula bisa potensi banjir ternyata tidak, atau sebaliknya, karena pertemuan-pertemuan anak sungai setelah sebelum di Daleman itu banyak, tapi setelah di Daleman juga banyak. Jadi akhirnya kita putuskan EWS yang kedua itu kita pasang di Desa Kamuning, karena Desa Kamuning itu
kalau nanti ketinggian tertentu nanti akan masuk ke Sampang itu banjir sekitar 4 jam. Jadi masyarakat kita sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat Sampang kalau sudah di daleman di Kamuning, maaf, di Kamuning itu ketinggian air sudah tinggi di ambang batas, dan banjir nanti sekitar 4 jam akan masuk di Kecamatan Sampang. Itu. Nah, jadi begitu sahabat Salsa, BPBD dan pemerintahan sudah berupaya dengan sangat baik ya Pak ya untuk masalah banjir ini. Kemudian tadi ada sedikit ini pertanyaan yang menarik tentang yang telah dijelaskan oleh Pak Imam, masalah sarang tahu apa? Kucing ya tadi. Iya, kucing tuh Pak. Nah, seumpamanya nih Pak, ada ular atau tawon di rumah warga, kemudian menghubungi Bapak gitu. Itu sebenarnya tugas Bapak atau bagaimana Pak ya? Tugas BPBD atau bagaimana? Jadi begini Mbak Nadia, penyelenggaraan penanggulangan bencana itu merupakan urusan bersama. Jadi ya apa yang disampaikan dari awal, ada pemerintah, ada masyarakat, ada dunia usaha, ada media, ada akademisi. Jadi di saat kalau kita menemukan hal itu secara tidak langsung kami tetap tanggap untuk melaksanakan hal itu. Tapi secara tidak langsung kami juga sinergitas dengan UPD yang lain. Contoh kemudian di saat ada kejadian seperti itu, kita kalau bisa kita tangani. Kalau kita bisa kan kita bersinergi dengan UPD yang lain. Ada dinkes, ada kebakaran, dinas kebakaran. Ini merupakan sinergi kita pemerintah. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sinergi, bukan urusan kita hanya BPD tapi urusan bersama. Untuk itu dengan adanya kejadian ini mungkin kita tetap melakukan sesuai dengan tupoksi dan bersinergi dengan UPD yang lain. Contoh tadi kucing, sepanjang kita dapat melaksanakan untuk mengatasi hal itu kita laksanakan. Kembali ke banjir tadi Pak ya. Nah, banyak nih warga yang sering salah kaprah tentang genangan dan banjir. Nah itu bagaimana Pak ya perbedaannya mungkin genangan dengan banjir sebenarnya itu apa nih biar sahabat Salsa juga tahu. Jadi begini sahabat Salsa Bidara Dunia Orang Sampang, memang kita itu beda tipis, beda sedikit antara banjir dengan genangan. Jadi kalau banjir itu Pak mempunyai klasifikasi. Contoh, ada banjir rob, ada banjir bandang. Dan juga nomor 2 perbedaannya ada mempunyai skala waktu. Jadi banjir itu harus melebihi 24 jam itu. Yang kedua. Yang ketiga, skala ruang atau ketinggian itu maksimal harus 40 meter ke atas. Minimal 40 meter. Penyebabnya iyalah ya itu faktor alam. Jadi karena curah hujan yang tinggi dan yang lain. Terus dampaknya itu berskala besar. Untuk genangan itu tidak mempunyai klasifikasi. Tadi kalau banjir punya klasifikasi, contohnya banjir rob, banjir bandang dan banjir. Yang kedua, skala waktunya itu kurang dari 24 jam. Terus yang ketiga, skala ruangnya ketinggian itu kurang dari 40 cm. Penyebabnya itu karena faktor manusia atau hanya drainase tadi apa yang disampaikan Bapak tadi. Contohnya yang terjadi di perumahan itu kan kalau hujan deras genang itu dikatakan banjir kalau orang tidak paham. Karena padahal itu genang. Kenapa? Karena di saat terjadi itu kan kurang lebih 24 jam dan ketinggiannya mungkin tidak mencapai 40 cm. Dampaknya tidak terlalu luas, hanya 100 meter dari radius genangan itu. Itu perbedaannya kayak gitulah. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi dari ketinggian air, cakupan wilayah, jadi nggak semuanya itu disebutnya banjir Pak ya. Banyak orang-orang yang suka salah kaprah nih tentang banjir dan genangan. Oh iya Pak, kalau terjadi genangan apakah perlu diadakan dapur umum? Jadi begini, dapur umum itu kan untuk membantu terhadap masyarakat yang terdampak banjir yang sifatnya tidak bisa melakukan aktivitas di saat daruratnya.
Dalam artian memasak tidak bisa, keluar tidak bisa. Kalau genangan kan masih bisa memasak, masih bisa belanja kan gitu. Kalau banjir itu kan sudah meluas dengan ketinggian di rumah itu kan sudah tidak bisa kemana-mana. Itu tidak bisa dikatakan membuka dapur umum. Jadi yang didapat membuka dapur umum, dan tugas fungsi kita itu bukan di dapur umum, itu bukan tugas fungsi BPBD, itu di dinas sosial. Oh iya Pak, tadi saya tertarik dengan kata-kata tanggap darurat. Tanggap darurat itu apa sih Pak? Jadi begini Pak, tanggap darurat itu menurut Undang-Undang 2004-2007 bahwa serangkaian kegiatan yang harus segera dilakukan di saat terjadi bencana. Apa kegiatannya? Kita melakukan, contoh di saat ada banjir, apa tanggap darurat yang kita lakukan? Kita siap siaga dengan peralatan yang penuh dengan untuk penyelamatan dan evakuasi. Yang kedua, kita menentukan status itu. Yang ketiga, kita memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang keempat, perlindungan terhadap masyarakat yang lansia. Itu tanggap. Jadi kegiatan yang harus dilakukan di saat segera mungkin di saat tanggap kejadian bencana itu. Jadi itu yang dikatakan tanggap darurat. Dalam pendataan korban sendiri nih seperti apa ya Pak? Dalam pendataan kebencanaan seperti banjir, di data dari Kades atau dari BPBD sendiri sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau data itu kan setelah banjir itu dampak. Jadi dampak lahan itu, jadi kita sudah berkoordinasi selalu kita kepada kepala desa, lurah. Jadi untuk melaporkan baik yang terkena banjir maupun terdampak. Jadi terdampak itu tidak kena banjir langsung, tapi juga terdampak tidak bisa melakukan aktivitas karena mungkin salah satunya adalah rumahnya atau daerahnya atau kawasannya itu dikelilingi banjir atau memang itu tidak sulit untuk melakukan aktivitas. Seperti kalau misalnya terjadi pemadaman lampu, kan itu kan juga akhirnya terdampak. PLN juga padam. Nah, ini untuk kita lakukan pendataan, kita koordinasi dengan kepala desa melalui camat untuk mendata warga yang terkena banjir arealnya maupun yang terdampak. Nah, itu langsung kita kejadian itu langsung yang terkena banjir kita koordinasi, misalnya kaitannya dengan dapur umum. Kita sampaikan kepada dinas sosial bahwa ini daerah yang terkena banjir sekian rumah, sekian kakak. Nah, itu baik ke PMI, kepada Tagana maupun kepada masyarakat yang memang peduli kepada warga kita yang terkena maupun terdampak banjir untuk bisa dilakukan atau diberi bantuan. Tapi kita BPBD yang diberikan oleh Imam tadi, memang kita yang masyarakat yang memang lansia yang memang harus kita evakuasi, dan kita sudah bersinergi kerjasama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan aparat TNI, Polri. Itu bersama-sama untuk melakukan bukan sweeping tapi monitoring ke lokasi-lokasi yang terkena banjir untuk minta bantuan evakuasi. Kita segera, kita tersedia sarana prasarana kita, perahu misalnya, perahu karet yang memang harus kita lakukan evakuasi. Kalau misalnya ada yang sakit, langsung kita bawa ke rumah sakit. Jadi kita prinsipnya BPBD itu sebagai motor penggerak pada saat terjadi bencana, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder semua, memang termasuk dengan teman-teman FRB dan yang lain, untuk bisa bahu membahu menangani bagaimana masyarakat yang terkena banjir maupun terdampak banjir itu merasa nyaman dan merasa aman. Jadi kehadiran BPBD dan seluruh stakeholder itu sangat diperlukan, dan tugas kami BPBD yang memang mengkoordinasi. Jadi itu Mbak Nadia, Mbak Roro, yang memang BPBD memang tugasnya memang berkoordinasi. Memang harus kita memang
di depan, tapi kita menyampaikan kepada stakeholder, ayo, termasuk tadi itu kalau ada kucing, kita nggak punya kemampuan, misalnya ular, BPBD nggak punya keahlian untuk menangkap ular, ya kita mana ada pawang ular, kita langsung pada prinsipnya bagaimana kita kecepatan penanganan, tanggap. Nah makanya moto kita itu adalah tanggap, tangkas, dan tangguh. Jadi tanggap kita itu yang diperlukan pada saat walaupun bukan peran kita, ada ular di masyarakat, daripada membahayakan, bagaimana ini yang kita kehadiran kita ada misalnya anggota TNI yang mampu, anggota Polri yang mampu menjadi pawang ular, menjelakkan ular. Kalau BPBD tidak bisa, ya kita jangan memaksakan, karena itu perlu keahlian khusus. Itu Mbak Nadia, Mbak Roro, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asroni dan Pak Imam. Kita istirahat sejenak, ada satu single lagu yang akan